Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Mulyawan Esios MPA. Saya sebagai salah satu dosen di Prodi Administrasi Negara di Universitas Bojong dengan NIDN 08 09 10 92 01. Nah, jadi dalam rangka seleksi kepesertaan sertifikasi dosen, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan RPS dan video pembelajaran dalam durasi 30 menit. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikutnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Hari ini kita berjumpa lagi di semester 6. Jadi pada pertemuan pertama, saya di sini akan menyampaikan RPS dan mohon izin kepada adik-adik sekalian, ini saya kebetulan ada pembuatan video pembelajaran yang durasinya cukup 30 menit. Ya. Dan di mana pada awal pertemuan ini saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester, dan di mana ada deskripsi singkat dari mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan reformasi administrasi. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ruang lingkup reformasi administrasi publik, kemudian aspek-aspek dalam reformasi administrasi publik, tujuan reformasi administrasi publik, reformasi administrasi dalam berbagai perspektif, strategi reformasi administrasi publik. Kemudian pada pertemuan ke-6 ada patologi birokrasi. Kemudian pertemuan ke-7 ada clean government dan good governance serta sound government. Setelah pertemuan ke-7 nanti ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-8 ada beberapa isu reformasi administrasi publik di negara berkembang. Kemudian ke-9 ada reformasi birokrasi, peluang dan tantangan. Ke-10 tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. 11 urgensi reformasi administrasi dan apa yang dilakukan. Kemudian gerakan reformasi administrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi atau manajemen perubahan, organisasi dan pengawasan. Dan ke-14 reformasi birokrasi atau tata laksana dan peraturan perundangan. Setelah itu ada UAS. Nah, kemudian capaian dari mata kuliah reformasi administrasi ini adalah, jadi mahasiswa maupun mahasiswi itu bisa memahami dari 14 sub materi pembelajarannya, ya, dengan bobot penilaian masing-masing dari setiap pertemuan itu 5%, ya. UTS 15%, kemudian UAS 15%, jadi total 100%, ya. Indikator penilaian. Kemudian ada pun metode pembelajaran. Ini ada referensi. Nah, kemudian nanti ada indikator penilaiannya. Jadi metode pembelajaran seperti biasa, penyampaian materi perkuliahan atau ceramah, ya kan? Kemudian ada diskusi. Nah, yang menjadi indikator penilaian di sini adalah bagaimana partisipasi, kemudian diskusi yang berlangsung dalam suasana kelas nantinya, ya, dengan bobot penilaian 20%. Jelas ya? Jelas. Ya, kemudian seperti biasa, jadwal perkuliahan dilangsungkan sekitar jam 10, paling telat 15 menit lah, ya. Oke, baik, kita memasuki materi perkuliahan yang pertama setelah penyampaian RPS itu berkaitan dengan reformasi administrasi publik. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah apa itu reformasi? Itu sekarang sudah semester 6 toh? Apa reformasi? Kiranya apa yang ada sekalian ketahui, yang dipahami terkait dengan itu apa reformasi? Coba, Oke, jadi secara umum pada dasarnya reformasi itu adalah proses perubahan ataupun pembangkitan kembali dari tatanan lama diganti menjadi tatanan baru, ya kan? Nah, kemudian pendapat lain mengatakan bahwa adanya sebuah perubahan pada sebuah sistem yang lama kemudian diganti menjadi sebuah sistem yang baru. Nah, kemudian perubahan dan perbaikan itu sendiri itu diarahkan pada perbaikan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ini sejarah yang berkaitan dengan reformasi. Kata reformasi itu pertama kali muncul di abad ke-16, di mana di Eropa Barat sedang terjadi religious revolution yang dilancarkan oleh kalangan yang menamakan dirinya sebagai kelompok Protestan terhadap gereja Katolik dan kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia. Nah, kemudian
Menurut Ensiklopedia Britannica, reformasi itu adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu di dalam masyarakat sebagai reaksi, ya, atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi, dan doktrinal. Jadi sebenarnya dari deskripsi ini, definisi ini sebenarnya sudah selaras sejalan sebenarnya dengan sejarah reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 98, yang dimana di sana kan ada apa tuh sebagai reaksi atau koreksi total, ya kan? Kemudian dan terhadap kekuasaan yang sedang berjalan, di mana saat itu ada akumulasi kekecewaan, kemarahan publik terhadap rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, ya kan? Yang dimana terjadi runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya pada 21 Mei tahun 98. Oke, ada yang tanyakan? Di slide ini dulu. Nah, Evan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mungkin di sini ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih kehidupan di kehidupan tatanan lama dan bagaimana pula bagaimana pula sistem yang berlangsung di era Orde Baru tersebut? Oke, sekian. Ya, baik. Nah, jadi maksud dari adanya perubahan atau pembentukan kembali dari suatu tatanan kehidupan lama dan tatanan baru, di mana pada tatanan lama itu masyarakat cenderung, ya kan? Masyarakat cenderung tidak demokratis, di mana tidak adanya kebebasan berpendapat, ya kan? Segalanya sesuatu itu dibatasi, mulai dari kebebasan pendapat, kebebasan berserikat, dan kemudian tidak adanya masyarakat yang tidak terciptanya suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan sebagainya, ya, seperti yang diharapkan. Kemudian banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, ya, terhadap media itu cenderung tertutup, yang dimana media cenderung dipredel, ya kan, yang tidak memihak pada kepentingan penguasa, ya. Itu kehidupan tatanan lama. Ada banyak hal lah, faktor yang mempengaruhi. Nanti saya akan jelaskan pada slide selanjutnya di latar belakang yang mempengaruhi reformasi administrasi di tahun 98. Adapun syarat-syarat terjadinya reformasi, yang pertama adalah adanya penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Nah, yang dimaksud penyimpangan itu adalah tentu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, ya kan? Kemudian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu ada berbagai penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Kemudian adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat. Apa itu cita-cita positif? Tentu cita-citanya adalah terciptanya sebuah masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, kemudian distribusi pembangunan yang merata, ya kan? Dan sebagainya lah, tujuan yang positif. Kemudian adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Jadi ini penting sekali. Moral dan etika itu dijadikan sebagai landasan kita dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan itu menjadi indikator, ya. Jadi indikator kekuasaan pelayanan publik, etika. Bahkan kedudukan etika itu jadi penting. Saking pentingnya moral dan etika dalam penyelenggaraan negara maupun dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya kan? Apalagi arti sebuah pemerintahan jika tidak ditunjang dengan etika yang mana, etika yang baik dalam melakukan komunikasi, interaksi, dan sebagainya. Ya, apalagi kita ini adalah disiplin ilmu administrasi yang tentu menjunjung tinggi adalah etika dalam pelayanan publik. Jelas ya? Nah, oke. Kemudian ada latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia. Ada beberapa faktor atau reformasi itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Itu faktornya itu bersifat krisis yang bersifat multidimensional, ya. Ada krisis politik, ada krisis ekonomi, ada krisis sosial, ada krisis terhadap kepercayaan terhadap pemerintah, dan krisis hukum. Krisis politik. Jadi kedaulatan negara saat itu dilakukan oleh MPR
Anggota MPR telah diatur dan direkayasa dan diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Nah sekarang berbeda loh. Di era reformasi di mana kedaulatan negara ada di tangan rakyat, ya kan? DPR itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, ya. Itu berbeda. Kemudian penyelenggaraan negara tidak dijalankan secara transparan. Banyak terjadi pemberedelan terhadap media massa yang berseberangan dengan pemerintah. Itu di saat ada Orde Baru. Setelah era reformasi, tentu kita lebih leluasa, ya kan, dalam mengakses informasi di berbagai media. Tidak ada lagi pemberedelan, tidak ada walaupun ya memanglah harus kita akui banyak tantangan dan hambatan juga berdasarkan dinamika sendiri, ya. Kemudian krisis ekonomi, krisis moneter di Asia Tenggara itu mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga terjadi pelemahan mata uang rupiah yang sangat drastis. Jadi saat itu terjadi pelemahan mata uang yang sangat drastis di tahun 97 dan di mana dimulai dari 2.600 per dolar Amerika Serikat, beberapa bulannya 4.000 sampai di Januari 98 itu mencapai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Bisa kita bayangkan, ya. Saat itu, ya kan, kesejahteraan masyarakat belum memadai, kurangnya lapangan pekerjaan dengan inflasi yang begitu tinggi, ya kan. Bisa kita bayangkan sekarang aja 17.000 rupiah itu sudah chaos kita, ya kan. Itu. Kemudian terjadi penumpukan utang negara dan swasta serta terjadi PHK di mana-mana karena perusahaan banyak yang tutup dan bangkrut. Nah, jadi saat itu perusahaan-perusahaan atau perusahaan swasta maupun BUMN itu bank-bank itu melakukan investasi, melakukan pinjaman, melakukan pinjaman utang luar negeri itu memakai mata uang asing, sehingga ketika terjadi pelemahan mata uang untuk inflasi semakin tinggi, ya kan? Perusahaan akan bangkrut, ya kan? Kemudian mereka kesulitan dalam membayar utang-utang negara, ya kan? Sehingga banyaklah perusahaan tutup, bangkrut, kemudian terjadi PHK di mana-mana, kan masalah, ya kan? Sehingga terjadilah kemarahan publik, ketidakpuasan, kemudian sampai pada aksi demonstrasi yang serius. Nah, kemudian ada krisis hukum. Nah, jadi hukum dijadikan alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Jadi saat itu seringkali adanya proses peradilan itu seringkali direkayasa, ya kan? Yang dimana lebih mementingkan keberpihakannya kepada penguasa. Banyak terjadi kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang tentu berseberangan dengan pemerintah atau cenderung oposisi. Kemudian kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga cenderung melayani kehendak penguasa. Jadi seringkali proses peradilan itu tidak independen, intervensinya terlalu kuat dari pemerintah. Kemudian krisis sosial terjadi. Selama Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelas, yaitu kaum elit dan rakyat kecil atau masyarakat biasa. Jadi kaum elit ini adalah kaum yang adalah elit politik, dan kemudian pengusaha yang berasal dari Tionghoa, yang kemudian dekat dengan keluarga cendana, itu menjadi masuk kaum elit. Kemudian masyarakat biasa adalah masyarakat kecil yang tidak dekat dengan keluarga cendana. Kemudian krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Orde Baru. Masyarakat meminta dan menuntut pemerintahan Orde Baru untuk turun. Ya, setelah masyarakat tidak percaya, kemudian terjadilah aksi demonstrasi. Pemerintahan Orde Baru untuk turun. Ya, setelah masyarakat tidak percaya, kemudian terjadilah aksi demonstrasi, terjadi kemelut, terjadi kemarahan besar, ya kan, terjadi berbagai penjarahan dan sebagainya lah. Kemudian puncaknya itu ada di tragedi Trisakti tahun 98. Terjadi penembakan 4 mahasiswa saat itu, ya kan. Kemudian intensitas konflik semakin besar, ya kan. Tekanan politik semakin besar, stabilitas politik saat itu tidak sedang dalam baik-baik saja. Kemudian tepatnya pada tanggal 21 Mei 98, Presiden Soeharto itu resmi mengundurkan diri, kemudian diganti oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie, ya. Oke. Baik, ada yang tanya kan? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuntutan reformasi saat itu sebenarnya ada 6. Tuntutan reformasi itu ada 6. Yang pertama adalah mengadili Soeharto dan program-programnya, kemudian menghapus diri fungsi ABRI, ya kan? Nah, menghapus diri fungsi ABRI, kemudian memaksimalkan otonomi daerah, ya kan? Kemudian apa lagi itu? Ada penegakan hukum atau supremasi hukum, kemudian penegakan hak asasi manusia. Itu jelas ya. Jadi sebenarnya dari 6 poin itu kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian kita mengamati bagaimana 6 tuntutan reformasi itu apakah sudah dijalankan secara maksimal, secara baik atau seperti apa, ya kan? Baru-baru ini kita mendengar kabar terkait dengan misalnya di fungsi ABRI, di mana baru saja disahkannya revisi Undang-Undang TNI, ya kan, nomor 32 tahun nomor 34 tahun 2004, yang di mana pos-pos jabatan strategis di sektor publik yang seharusnya diisi oleh orang sipil malah diduduki oleh pejabat TNI atau prajurit TNI aktif, ya kan? Dan terbatas pada 14 atau kalau nggak salah 16 kementerian dan lembaga. Itu menuai polemik juga, ya kan? Seperti misalkan TNI Indra Wijaya, ya kan? Kemudian menjadi sekretaris kabinet, kemudian dari pangkatnya dari mayor, kemudian menjadi letnan kolonel, ya kan? Nah, seharusnya pos-pos jabatan itu kan seharusnya diduduki oleh dari kalangan profesional, kan? Kemudian ada lagi, kemudian misalnya terkait dengan desentralisasi. Terkait dengan desentralisasi itu ternyata sekarang belum maksimal, ya. Yang dimaksud desentralisasi itu adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun sekarang juga menuai banyak polemik juga. Ternyata desentralisasi tidak dijalankan secara maksimal. Karena apa? Karena kebijakan, program dan sebagainya itu lebih cenderung bersifat sentralistis. Nah, itulah yang dimaksud dari tadi sistem, perubahan sistem yang lama diganti menjadi sistem yang baru, dari sentralistik, dari ministeristik berubah menjadi desentralistik. Ya. Apa lagi? Ada kemudian berkaitan dengan penegakan supremasi hukum, ya kan? Sekarang kemudian penghapusan korupsi, nepotisme. Bahkan sekarang pakaian itu semakin merajalela. Terbukti dari banyak-banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. 6 poin dari 6 poin itu kita bisa menjadikan sebagai refleksi kita, dan ini juga sebagai tugas mendiri, ya. Artinya ada penghayatan kita terhadap 6 poin tuntutan reformasi itu apakah sudah berjalan secara maksimal, secara baik atau seperti apa. Ya, ulannya. Kemudian apa tadi? Mengadili Soeharto dan koloni-koloninya. Terbukti sekarang Soeharto belum jadi. Malahan bahkan ada penyamaan isu yang berkaitan dengan penyamatan gelar pahlawan, loh. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari 6 tuntutan reformasi, sebenarnya dari sumber referensi literatur yang kita ketahui, saksikan bersama yang terjadi di negeri ini tentu belum maksimal. Ya, jelas ya? Jelas. Nanti kita diskusikan lagi lah, karena ini waktunya terbatas, hanya 30 menit. Oke, kemudian tujuan reformasi. Tujuan reformasi adalah menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa dan negara. Kemudian melakukan perubahan secara serius dan tepat untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemudian melakukan perbaikan segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Kemudian menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, pendalaman dan lain-lain. Nah, setelah kita memahami tujuan dari reformasi, tentu penting untuk kita memahami pengertian atau definisi dan fungsi dari administrasi. Karena untuk tercipta sebuah tujuan reformasi,
penting kita untuk memahami administrasi, karena administrasi ini adalah sebagai implementer dari kebijakan publik, sebagai aktor tunggal, sebagai pelaksana dari segala macam bentuk kebijakan maupun program-program pemerintah, ya kan? Nah, kemudian administrasi. Administrasi itu kan seringkali orang memaknai apa sih? Ketik mengerti, iya dong? Surat menyurat, kemudian berkaitan dengan tata usaha, tata laksana. Padahal tidak seperti itu. Jauh dari itu. Secara sederhana, administrasi publik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Jadi kita berbicara tentang institusi, bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, ya kan? Bagaimana mengelola pemerintahan yang bersih, yang akuntabel, transparan. Kemudian yang berorientasi pada peningkatan mutu kualitas publik yang lebih efektif, efisien dan sebagainya. Ya, ya. Nah, kemudian dalam administrasi publik, pokok kajian yang dibahas adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, serta yudikatif. Gitu. Jadi itulah elemen utama yang dipelajari dalam administrasi itu. Berkaitan dengan legislatif yang merancang, membahas undang-undang, memutuskan undang-undang, kemudian eksekutif yang melaksanakan undang-undang, yang yudikatif yaitu ya apa? Mengadili berbagai peraturan perundang-undangan. Gitu. Ya. Kemudian yang termasuk dalam kajian administrasi publik adalah perilaku birokrasi. Bagaimana sih perilaku birokrasi saat ini, ya kan? Itu yang perlu kita perhatikan. Apakah apatis, apakah responsif, apakah sudah responsibility atau seperti apa. Kemudian yang SDM, pelaksanaan pemerintah, implementasi kebijakan pemerintah. Jadi ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks, tergantung pada kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat, ya. Kemudian fungsi dari administrasi ada fungsi tradisional, ya kan? Kemudian fungsi pembangunan bangsa, fungsi manajemen ekonomi, fungsi kesejahteraan sosial, fungsi kontrol lingkungan dan fungsi hak asasi manusia. Jadi administrasi itu membahas terkait dengan seluruh rangkaian aktivitas penyelenggaraan negara, ya kan? Hampir semua dimensi kehidupan itu tidak lepas dari administrasi publik, karena kita berbicara tentang kebijakan, ya kan, tentang umum dan sebagainya, ya. Dan tentu tidak lepas dari tujuan negara yang dimana terdapat dalam alinea 4 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum dan sebagainya. Oke, kemudian secara reformasi sudah, ya. Latar belakangnya, tujuannya, cara terjadinya, kemudian fungsi dari administrasi, kemudian reformasi administrasi. Apa itu reformasi administrasi? Menurut Lee dan Simonte, jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, sikap dan perilaku birokrasi guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jadi kata kunci dari reformasi administrasi itu adalah struktur dan prosedur birokrasi, ya. Kemudian sikap dan perilaku birokrasi itu struktur dan prosedur birokrasi. Kita bisa melihat bagaimana struktur yang berkembang birokrasi saat ini, misalkan struktur kabinet, apakah lebih gemuk, lebih ramping, seperti apa, ya kan? Nah, kemudian prosedur birokrasi, cenderung apa, seperti apa? Berbelit-belit, kaku, lambat dan sebagainya. Kemudian tujuan dari reformasi administrasi itu adalah efisiensi administrasi, penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi, pengenalan dan penggalangan sistem merit, kemudian menyelesaikan sistem administrasi negara terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, kemudian mengubah pembagian kerja antara sistem administrasi negara dan sistem politik, kemudian mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Jelas ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana reformasi administrasi yang telah berlangsung selama ini. Oke, baik. Jadi reformasi administrasi yang berlangsung selama ini sebenarnya banyak indikator dalam ketika kita melakukan penilaian terhadap reformasi administrasi. Nah, tentu tidak lepas dari tujuan dari reformasi lah, ya kan? Misalnya ada efisiensi administrasi atau dalam arti pengamatan uang. Sekarang ini
ya kan? Banyak sekali itu kan berkaitan dengan efisiensi anggaran, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya ialah apakah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu apakah sudah tepat sasaran seperti apa? Ya kan, misalkan berkaitan dengan program nasional, program unggulan nasional seperti program makan bergizi gratis, ya kan? Itu kan perlu dievaluasi juga, ya kan? Apakah efisiensi anggaran yang dilakukan secara terstruktur masih dan sistematis itu apakah sudah tepat sasaran seperti apa? Ya kan? Itu penting juga untuk evaluasi. Nah, kemudian misalkan penghapusan kelemahan dan penyakit administrasi negara, misalkan KKN, korupsi itu apakah sudah berlangsung dengan baik atau seperti apa penghapusan KKN? Itu faktanya masih sangat berbeda, ya kan? Kemudian pengenalan dan penggalakan sistem merit. Nah, ini misalkan berkaitan dengan rotasi. Kalau menurut teorinya pemberian itu kan seharusnya mesin beroperasi itu kan dijalankan secara profesional, ya kan? Rotasi mutasi itu harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi pendidikan jelas, pengalamannya yang memadai, ya kan? Keilmuannya, rekam jejaknya dan sebagainya. Dan itulah yang disebut sebagai merit system, ya. Nah, kemudian apalagi menyelesaikan sistem representasi negara terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Nah, jadi apakah sejauh ini, selama ini, apakah pemerintah itu sudah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat? Ya kan? Program-program pembangunan atau proyek pembangunan itu apakah sudah berdasarkan pada aspirasi masyarakat nggak? Kan itu. Tentu itulah dalam proses perumusan kebijakan, tentu harus pemerintah harus responsif, harus peka, ya kan? Tidak hanya responsif, responsibilitas juga penting juga. Artinya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang benar, ya kan? Nah, kemudian apalagi mengubah pembagian kerja antara sistem administrasi negara dengan sistem politik. Nah, ini berkaitan dengan kalau mengacu pada paradigma administrasi publik itu ada yang dikenal sebagai all public administration. Sebenarnya ini akan dijelaskan pada komisi selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Nah, dalam pandangan OPA itu seharusnya adanya dikotomi antara politik dan administrasi, adanya pemisahan antara politik dan pemerintahan agar tidak terjadi turbulensi, agar tidak terjadi politik kepentingan di situ. Harus jelas pembagian politik, membahas perancangan undang-undang, kemudian birokrasi pemerintah itu melaksanakan undang-undang. Harus jelas, ya. Oke. Ada lagi? Ini sudah ada ya? Pertanyaannya itu aja? Ya. Lagi. Oke, baik. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita